membersamai tumbuh kembang anak-anak. Kok ternyata kita telaten melakukan itu semua betul-betul terbimbing di atas jalan hidayah. Masya Allah, itu nanti endingnya akan menjadi kebaikan. Meskipun di dalam rumah tangga kita ada 1-2 permasalahan. Nah untuk itu, ayo kita sadarkan sejenak, kita belajar sejenak di kesempatan pagi hari ini dengan sebuah tema. Masih melanjutkan pembahasan bulan kemarin, yaitu di saat musibah hadir mendera rumah tangga kita. Itu adalah pembahasan kita di bulan kemarin, namun belum tuntas. Nah, tema ini yang nanti hari ini kita bahas, ini merupakan salah satu fondasi dalam membangun rumah tangga yang kalau nanti ayah bunda, bapak ibu tidak mengindahkan fondasi yang disampaikan agama ini, permasalahan itu banyak banget muncul lantaran kita gelereng tidak mengindahkan fondasi ini. Nah karena itu nanti saya nyampaikan kalau banget, dan saya langsung munculkan true story, kisah-kisah nyata yang kami tangani langsung di klinik recovery mental kami, di mana masalah rumah tangga itu muncul akibat kita tidak mengindahkan fondasi ini. Nah, dan nanti mohon izin saya diingatkan barangkali lupa, kalau kemarin kan kesusu karena waktunya pendek. Nah ini nanti alhamdulillah longgar. Saya punya utang pertanyaan 2 di pertemuan sebelumnya belum dijawab. Jadi nanti mohon izin nyampaikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk kemarin. Oke, sekarang supaya sambung antara materi kemarin dengan hari ini, saya mohon izin ngulang sedikit aja apa yang kemarin sampun kita sampaikan. Ini merupakan sebuah rambu utama, di mana kalau rambu ini tidak diindahkan dalam membangun rumah tangga, di dalam menangani problem rumah tangga, maka tidak ada baiknya rumah tangga kita nanti kalau kita tidak mengindahkan ini. Apa yang harus kita indahkan? Yang pertama kali, kemarin kita sambut sama-sama belajar. Ayo ayah bunda, Mbak Uti termasuk saya, ayo mulai belajar. Kita ikhlaskan diri kita untuk kembali ke jalan hidayah dalam membangun rumah tangga, dalam menangani problem-problem rumah tangga kita. Kenapa ini penting? Kemarin disebutkan ini merupakan poin kunci. Kalau kita dalam bangun rumah tangga, dalam menangani masalah rumah tangga, itu kembali ke jalan hidayah, ini membuka pertolongan Allah, membuka jalan keluar dari Allah, sehingga rumah tangga kita keluar dari kerumitan. Dan yang kedua disebut sebagai poin penentu. Kenapa? Karena tanpa melewati jalan hidayah ini, rumah tangga kita itu cuma tampaknya baik, padahal itu hanya semu. Nah, satu apa tadi? Ikhlas untuk kembali kepada jalan hidayah dalam membangun rumah tangga, dalam menangani problem-problem rumah tangga. Nah kemarin kita sambung belajar ada di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33 di ayat yang ke-36. Di sana perhatikan ayat kalem-kalem supaya kita itu di hati kita itu dan betul-betul ya Allah, aku ingin balik ke jalan hidayah untuk nata ulang rumah tanggaku yang gak karu-karuan ini ya Allah. Nah nanti endingnya itu di situ. Nah coba kita perhatikan di dalam ayat 36 dari surat Al-Ahzab tersebut, Allah berfirman kepada kita semuanya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah. Gak pantas bagi laki-laki yang beriman, gak pantas juga bagi seorang perempuan yang beriman. Apa yang gak pantas itu? Idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Gak pantas bagi laki-laki yang beriman, boten pantas juga bagi perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya sampun menetapkan sebuah aturan main
Kok ternyata ayah bunda dan kulo itu memilih pilihan yang lain, memilih aturan hidup yang lain untuk menyelesaikan urusan kita. Nah, sekali lagi direnungkan baik-baik. Gak pantas loh ya laki-laki yang beriman, gak pantas juga perempuan yang beriman kalau Allah dan Rasulnya sampun menetapkan aturan main. Misalnya rumah tangga itu kudu ini, rumah tangga itu kudu ini. Ternyata saya dan panjenengan memilih aturan main yang lain dalam melampaui rumah tangga itu. Nah, ini disebut Allah kita disematkan gak pantas. Jadi wong lanang sing model ngenten gak pantes juga memadon sing model pola tingkahnya kados ngenten. Nah, kemarin kita sudah belajar ini yang perlu diperhatikan. Kenapa Allah sampai ngomongin kita itu sebagai sosok sing gak pantes kalau punya pola tingkah gitu. Kita memilih jalani rumah tangga dengan cara kita sendiri, aturan main kita sendiri, tidak mengindahkan aturan main yang ditetapkan oleh Allah. Salah satu hikmah terbesar yang kemarin sambut kita bahas. Sekarang perhatikan, pernah ada suatu ketika sebuah kejadian di zaman Rasulullah dan para sahabat. Saat itu cerita singkatnya nih, ada sebuah rumah yang terbakar mau ambruk. Nah, di dalamnya itu ada bayi kecil. Nah, ibunya itu nekat masuk menerobos reruntuhan rumah itu dalam kondisi terbakar demi menyelamatkan bayi yang kecil itu. Si ibu ini nggak peduli dengan kesehatannya, keselamatannya, terobos masuk demi menyelamatkan bayi kecilnya itu. Dan begitu berhasil menyelamatkan, keluarlah mereka berdua sambil dipeluk penuh kasih sayang bayinya itu. Melihat tontonan kayak begitu, para sahabat ini berkomentar. Kalau bahasa kita tuh gumun kali ya, takjub gitu. Ya Allah, oh yo cik sayangi banget ya orang tua ibu itu sampai gak wedi nek dia sing ketiban mengorbankan keselamatannya demi anak. Ya Allah, sayang banget ya ambek anake. Bahasa kita tuh gitu. Melihat para sahabat itu gumun, takjub dengan sayangnya yang begitu besar ibu ke anak ini, Rasulullah tampil maringi penegasan. Apa penegasannya? Wahai para sahabatku, rumong nih. Bahasa kita tuh gitu. Allah itu mencintai kalian semua. Itu jauh dengan kasih sayang yang jauh lebih besar ketimbang sayangnya ibu tadi kepada anak. Coba renungkan sebentar, kita itu udah takjub melihat lakon yang berani mengorbankan keselamatan itu. Ternyata Allah sayang ke panjenengan, sayang ke kita semua itu dengan kasih sayang yang jauh lebih besar ketimbang sayangnya ibu tadi ke anak bayinya tadi. Nah, sekarang renungkan Bapak Ibu, apakah Allah yang begitu sayangnya ke kita demikian besar, apa yang mungkin menetapkan sesuatu aturan yang bikin kita susah, bikin kita rumit, bikin kita berat? Apa yang mungkin? Renungkan sebentar. Saya cerita ini supaya panjenengan dan saya ketika nanti bahas Allah dan Rasulnya kepingin jenengan gini ibu, bapak, jenengan kepingin diharapkan berbuat ini. Itu manutnya itu bukan karena doktrin. Ya memang harus ngaji, gak enak nek gak ngono. Kepeksa. Tapi panjenengan sadar, aku diperintahkan ngene oleh Allah yang sangat sayang, yang sangat menginginkan kebaikan untuk aku. Sehingga manute itu legowo, ridho, seneng, gak ada doktrin, gak ada tekanan apapun. Nah, ini tujuan saya membuka materi ini. Terus yang kedua, saya ingin tanya kepada jenengan. Guru-guru kita kan sudah sering ngajari kita tentang gambaran nanti seperti apa huru-hara di hari kiamat, bahkan berlanjut di hari akhirat. Saat itu digambarkan huru-hara yang sangat mencekam, di mana setiap orang harus gak peduli belas sampai liyane, ngurusi selamatnya awake dhewe-dhewe. Kadang disebutkan di sana seorang orang tua sama anak bergerengan, bermusuhan, suami sama istri, sahabat sama sahabatnya tukaran, saling bermusuhan, ngurusi awake dhewe-dhewe. Bahkan disebutkan orang-orang yang berhubungan dekat itu nanti, ngapunten bahasa kasar itu saling menumbalkan. Wes siksone anakku ini gak apa-apa, sing penting kamu selamat. Nanti akan terjadi huru-hara seperti itu.
siksa naik bojoku iki. Sing penting aku selamat, terserah siksa, yang penting aku selamat dari azab neraka ini. Semua saling bermusuhan, saling menumbalkan. Sekarang perhatikan Bapak Ibu, saya ingin tanya, nanti itu di antara sekian triliun manusia yang seperti itu cuma ada satu. Nanti itu hanya ada satu manusia yang nggak peduli dengan selamat awake dhewe. Sing dicari itu satu, umat. Ya Allah, di umatku, endi harap umatku endi. Dia nggak pernah rela. Sinten satu orang ini coba? Nggak ada yang lain. Nabi-nabi yang lain pun nggak bisa, nggak angkat tangan dengan umatnya. Tapi satu orang ini nggak peduli keadaannya. Yang dicari kita nanti. Rasulullah tuh nggak tega kalau lihat kita tuh menderita, Pak. Yang dicari itu kita. Sampai segitu rasa sayangnya Rasul sama kita. Nah sekarang jawab dengan jujur. Apa mungkin Rasul yang begitu sayang, yang gak kepingin lihat kita menderita, itu menetapkan aturan main rumah tangga yang bikin kita sumpah, bikin kita repot? Renungkan sebentar, supaya nanti ketika ngendikannya Rasul itu, ayah, bunda, berbuat ini ya, CAP rumah tanggamu, itu manutnya itu betul-betul, ya Allah, aku menjalankan aturan yang ditetapkan oleh sosok yang begitu sayang sama aku, yang gak pingin aku menderita. Kalau anak sekarang siap. Nah, ini yang saya maksud sebagai kerangka awal berpikir. Kalau setelah ini kita belajar tentang rumah tangga, nangani masalah, itu nanti kalau Allah dan Rasulnya sampun tetapkan aturan main, kita tuh nyongsong itu dengan senang. Nggih ya Rasul, ya Allah siap. Hamba siap melampaui dengan perasaan senang bahwa aturan ini dibuat oleh sosok yang sangat sayang, yang gak pengen aku menderita, maka aku nganut dengan hati yang legowo, bukan karena doktrin, bukan karena ikut-ikutan. Nah ini saya mau tolong please banget ditata dalam hati kita. Kita sedang belajar sebuah ilmu yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya karena sayangnya mereka. Saya mau tolong banget, ini mindset kita di awal. Apun, ayo sekarang kita mulai belajar. Nah ini ya, karena ini nanti saya bayar utang, jawab pertanyaannya agak panjang karena masalahnya cukup berat ya. Ini mohon izin saya nyampaikan satu aja, tapi janji di dalam hati masing-masing. Meskipun rumah tangga kita sampun 20 tahun, sampun lebih dari itu, belum ada terlambat. Meskipun belajar poin pertama ini yang paling ideal, ya sadar ini nikah ya kan, tapi nggak ada terlambat. Kita memperbaiki rumah tangga kita di poin ini. Karena poin ini begitu kita gagal dalam memahami, gagal dalam action di rumah tangga, masalah itu munculnya gak karu-karuan. Pun kalem-kalem ya. Sekarang saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, sampun kenal dengan istilah misaqon ghalidho napa dereng? Ayo, caranya pun nikah pun hampir setengah abad, masa dereng kenal istilah misaqon ghalidho? Nah, sederhananya nanti panjenengan intip di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Di dalam surat An-Nisa atau surat yang keempat itu, di ayat yang ke-21, di bagian ayat yang paling akhir ada kosakata misaqon ghalidho. Ketika Allah berfirman, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ngapunten salah sebut, ngapunten sangat. Nggih, tetap surat An-Nisa ayat 21 saya yang salah baca, ngapunten sangat. Di dalam ayat 21 tersebut di bagian paling akhir Allah berfirman, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidho. Nah, di sana Allah berfirman, dan mereka pasangan-pasangan itu telah mengambil dari kamu mitsaqan ghalidho. Mitsaqan ghalidho itu kalau dibahasakan bahasa kita, Pak, itu merupakan perjanjian yang teramat sangat kuat.
Mitsaqon ghalidho itu gambaran sebuah perjanjian yang teramat sangat kuat. Nah, julung-julungan itu ngeten loh Pak. Dulu kita kembali ke saat-saat dimana kita tuh melangsungkan akad nikah. Dulu itu kan ngeten ya Pak. Bapaknya istri, bapaknya cah wedok dulu di masa lalu itu kan lenggah sampai deg-degannya dan terus bapaknya istri itu kan nyalami jenengan dino iki tak nikah ning kowe ambek putriku Fulanah binti Fulan dengan mas kawin ini dan itu dibayar nyicil misalnya gitu. Terus jenengan oke, siap Mas, salamannya nggih Pak. Hari ini saya terima nikahnya putri jenengan Fulanah binti Fulan dengan mas kawin ini dan itu dibayar tunai. Deal. Perhatikan. Sekarang renungkan, opo ya masuk akal cuma sekedar ngomong ngeten yang dulunya dilirik mawon nggak boleh, sekarang diapaknya mawon boleh. Kok ya angel nawari gitu, hanya dengan ucapan itu kok wis oleh kabeh. Wong ini ngelirik tok mawon dijaga pandangan kita. Itu bahkan oleh dibelai, oleh disayang, oleh apapun. Apa hikmahnya? Nah, perhatikan Bapak Ibu, pahami ini bagi Bagong Bauti, pahamkan ilmu ini ke anak-anak remaja kita, putu-putu yang mulai masuk ranah pernikahan, biar nggak melakukan kesalahan seperti kita. Nah, perhatikan akad ijab qabul itu, serah terima itu, pernikahan itu, yang tadinya lanang wadon ini nggak ada hubungan apapun, begitu sudah terucap ijab qabul, maka di antara bapak ibu, ayah bunda di masa lalu itu langsung terikat. Gara-gara ucapan itu langsung terbentuk sebuah ikatan. Nah, ikatan kebersamaan yang terbangun dari akad itulah yang disebut mitsaqon ghalidho. Mitsaqon ghalidho ini selain dipakai Allah untuk menggambarkan kuatnya pernikahan, itu pernah dipakai juga untuk menggambarkan kuatnya perjanjian dua negara. Saat itu perjanjian Hudaybiyah. Dipakai istilah mitsaqon ghalidho ini untuk menggambarkan perjanjian yang kuat untuk gencatan senjata. Nah, itu menandakan kalau sampai ada salah satu negara itu yang melanggar perjanjian itu bikin perang sana dua negara itu, bikin kisruh. Makanya perjanjiannya dikatakan mitsaqon ghalidho, perjanjian yang sangat kuat, ojo sampai dianggap remeh, ojo sampai dilanggar. Nah, konsep ini dipakai Allah juga untuk menggambarkan pernikahan ijab qabul yang dulu pernah panjenengan lakukan. Berarti yang pertama, Allah kepingin panjenengan jangan sampai nganggep ikatan pernikahan itu remeh-temeh. Itu pernikahan itu perjanjian yang teramat sakral, teramat sangat kuat, nggak boleh dianggap remeh, nggak boleh asal-asalan jalankan konsekuensinya. Kalau nanti sembrono seperti dua negara tadi, perang gak karu-karuan. Nah, sampun, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini yang saya nyuwun tolong jarang dipahami orang. Ketika ijab qabul tadi, tak nikahnya awakmu mbek putriku ya, Fulanah binti Fulan, mas kawin ini. Nggih, siap Pak, saya terima nikahnya putri jenengan Fulanah binti Fulan dengan mas kawin ini. Deal. Nah, perhatikan. Ucapan ijab qabul itu antara ayah dan bunda masa lalu itu sebenarnya itu saling janji setia. Saling berjanji setia. Kepada siapa? Pun jawab dengan jujur. Berjanji setia jenengan saat itu dengan siapa? Apakah seorang suami saat itu berjanji setia dengan istrinya? Dan sebaliknya, apakah seorang istri saat itu janji setia kepada suaminya? Jawab dengan jujur. Kalau itu yang di benak jenengan, pantes rumah tangganya gumya gak karu-karuan. Pantes panjenengan ruwami terus rumah tangga itu. Catat baik-baik. Kenapa salah satu hikmah dikatakan mitsaqon ghalidho hanya dengan ucapan kayak gitu? Itu karena janji setia yang kau lakukan itu. Saya terima nikahnya ini.
itu sebenarnya janji setia panjenengan kepada Allah. Ucapan itu panjenengan lakukan di hadapan Allah, disaksikan sedemikian banyak malaikat dan juga disaksikan oleh sebagian manusia. Itu yang bikin panjenengan hanya dengan ucapan sama Allah dihalalkan, bukan hanya ngelirik, membelai, nyayang. Karena jenengan sudah mempertaruhkan, mulai hari ini sampai sisa umurku berakhir, aku janji setia kepadamu ya Rob, menyempurnakan separuh agamaku dengan berbuat kebaikan, ketaatan di atas rumah tanggaku. Jenengan janji setia kepada Allah. Ibu juga demikian, Pak. Ini yang harus dipahami dengan baik. Konsekuensinya, perhatikan konsekuensinya. Setelah panjenengan mengucapkan akad tadi itu, dilakukan di hadapan Allah langsung, disaksikan banyak malaikat dan disaksikan oleh sebagian manusia, sampai-sampai beberapa penulis memberikan perumpamaan. Ingat loh ya, perumpamaan tidak sungguhan. Ucapan itu, janji setiamu itu kepada Allah sampai kuatnya misakon golito tadi seakan-akan membuat ars berguncang. Seakan-akan membuat ars berguncang, saking besarnya janji setiamu itu. Nah, perhatikan efeknya. Setelah seseorang memahami makna mitsakon dolito dengan benar, maka perhatikan konsekuensinya. Karena itu wahai ayah, wahai bunda, setiap kebaikan yang kau curahkan untuk pasanganmu, untuk anak-anakmu, itu lakukan dengan sebuah kesadaran, ya Allah, ini adalah janji setia yang pernah aku ucapkan kepadamu. Bukan semata-mata cinta jenengan kepada pasangan. Oh, ini cara baik-baik. Bapak jualan pentol keliling, jualan pakaian seperti itu, ibu gaini wedang, ibu masak. Ingat, itu dalam rangka menunaikan janji setia yang pernah kau ucapkan 20 tahun yang lalu. Bukan demi orang yang di sampingmu, bukan demi cinta mereka. Catat ini baik-baik. Tauhidnya dijaga, jangan ditukar oleh recehan. Nah, sekarang perhatikan, ini mulai masuk ke ranah problem rumah tangga kita. Masalah itu dimulai dari sini. Kapan? Ketika kebaikan, kesetiaan yang kau curahkan di dalam rumah tanggamu itu kau lakukan demi cintamu kepada pasangan, demi cintamu kepada anak-anak, demi dilem pasangan. Kalau itu yang kau lakukan wahai ayah bunda, nah ini perhatikan. Maka saat cintamu bertepuk sebelah tangan, apa yang terjadi? Ibu sampun masak, sampun nyuci, sudah mengorbankan semua untuk pasangan. Ngapunten ibu, ini contoh nyata. Ternyata pasangan itu nggak pernah mengapresiasi, menghargai lelah letih jenengan. Ternyata pasangan itu nggak pernah mau tahu urusan anak. Terus aku kerja nyambut gawe, anak itu nek nakal urusan sekolah sampean, aku nggak mau tahu urusan itu. Atau lebih kejam lagi, ngapunten, bapak bergeser ke lain hati, selingkuh. Pun sekarang jawab pertanyaan ibu-ibu. Ketika semua lelah letihmu yang kau tumpahkan puluhan tahun akhirnya bertepuk sebelah tangan, suaminya kecantol ninja. Ngapunten, ono sing jenenge ninja. Ngapunten kok metu dhewe. Bulanah. Ngapunten. Oh, iso ninja. Nggih, kecantol bulanah di kantor ngene. Apa perasaan jenengan, Bu? Pasti jawabannya sakitnya tuh di sini, Ustaz. Ancur lebur. Nah, perhatikan. Satu, ada 3 akibatnya. Satu, kalau lelah letih jenengan, kesetiaan, kebaikan itu kau lakukan demi dilem pasangan, demi cintamu kepada pasangan, maka jika suatu saat pasanganmu bersikap toksik, beracun, marahin kamu, padahal kita sudah sabar, balesi murid-murid, kita sudah telaten, gak pernah dihargai, kita
kita sudah setia, malah selingkuh. Maka yang terjadi ada 3 efek dari melakukan kebaikannya, tidak kembali kepada mitsaqul ghalidho tadi. 1, lukamu akan terasa sangat menyakitkan karena jenengan berbuat baik demi recehan, demi pasanganmu tadi itu, sedangkan dia tidak membalas kebaikan. Luka itu teramat sangat menyayat, menyakitkan banget, bertepuk sebelah tangan. Yang kedua, kebaikan jenengan akan runtuh Bapak Ibu kalau melakukan kebaikan itu demi pasangan. Contoh, ibu-ibu tadi pagi misalnya masak gitu dari subuh, boten lijo ngetuwet, masak demi bapak sama anak-anak bisa sarapan iso budal sekolah, budal nyambut gawe sampun sarapan. Nah begitu disajikan, Abi ini sudah dimasakin sayur asem sama umi sama sambelnya selengane Abi, maaf dulu ya Bi sama anak-anak sebelum kerja sama sekolah. Nah terus diincipin, panganan mau sini, aku gak habis gak sarapan, aku tak tunggu ke kantor ya. Perhatikan, apa kira-kira perasaannya ibu? Besok pagi masak Bu? Ayo dijawab. Paling umpama masak niku mulek sambel kok gawe-gawe begini. Waos kon mon, kamu pangan maneh awak wae kok haus kon. Nah, coba perhatikan. Ibu besok setidaknya nggak masak karena terluka. Masakan hari ini tidak dimasak suami, tidak dimakan suami sama anak-anak. Akhirnya besok nggak masak. Perhatikan, kebaikan ibu runtuh. Eman. Nanti kita bahas babnya setelah ini. Nah harusnya panjenengan itu ketika masak dalam hati, ya Allah Engkau Maha Tahu sebenarnya aku capek banyak banget kerjaan hari ini, tapi tak sempat nih sebentar ya Rob untuk masak sayur asem senengane bapak ya arek untuk jalankan janji setiaku kepadamu. Aku pernah janji untuk mencurahkan kebaikanku di atas rumah tangga ini sebagai bentuk janji setia dan ketaatanku kepadamu. Nah, kalau ibu melakukan nyambel sayur asem seperti itu, adapun nanti tidak didahar sama bapak, ibu cuma satu, emang dipikirin. Ya suka-suka lu salah sendiri kok ikhlaskan dirimu receh mencela makanan. Itu urusanku. Urusanku masak sayur asem sing senang-senang supaya Tuhanku ridho, Rabbku ridho. Kamu tangan emang dipikirin. Sudah kecatat sebagai kebaikan. Nah, perhatikan. Masalah muncul ketika tauhid dengan belajar dalam memahami mitsaqul ghalidho tadi. Ketika nggak dimakan, kecewa. Akhirnya besok nggak masak, nanti suami pulang, assalamualaikum, salam. Paling enten gara-gara sayur asem besok mau. Banyak banget permasalahan muncul gara-gara tidak memahami konsep mitsaqul ghalidho tadi. Nah, 1, luka batinnya sangat menyayat. Yang kedua, kebaikan jenengan akan runtuh. Dan yang ketiga, panjenengan akan bales berbuat toksik. Jenengan akan bales untuk berbuat jahat gara-gara luka tadi itu. Nah, misalnya bapak pulang siang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nih masak apa? Delok pun panganan. Seorang ya jalan tadi. Loh, ini gak masak aman nih. Mau dimasak gak bercanda. Wis kono nek namain kono tuku-tuku kono lho. Paling toksik. Paling balas jahat. Rumah tangga jadi tambah rumit. Loh, dari berangkat dari masalah tauhid panjenengan salah dalam memahami janji setia yang pernah terucap puluhan tahun yang lalu. Nah, sekarang yang perlu Bapak Ibu ketahui, setelah kita memahami mitsaqul ghalidho itu kayak gitu, wala ya Allah, pantesan aku sempat mikir mosok dengan omongan ajab ijab kabul untuk ae wis oleh halal kabeh, dilirik oleh, dideler oleh, diapa-apani oleh, kok gak masuk akal. Ternyata itu ya hikmahnya. Karena harganya dikasih Allah halal, yang tadinya nggak boleh dilirik saiki oleh dia halal niku kabeh, itu karena jenengan terlanjur janji setia kepada Allah untuk menyempurnakan sisa umur itu dengan separuh agama.
janji setia kepada Allah untuk mencurahkan kebaikan di atas rumah tangga. Dan karena Allah senang dengan janji setia, layaknya sosok berharga itu dihalalkan sembarang kali. Makanya nih, ada anak muda yang rame di klinik rehabilitasi itu karang itu akhirnya akur gitu nih. Iya ya Ustaz ya, aku sumpah mikir kok ya cuma ngomong kok malah akhirnya dihalalkan. Iya, kadang aku cuma mikir kok nyimusnya ya ngomong tok halal kabeh. Boten, ada hikmah di balik itu. Ada PR besar yang sudah jenengan janjikan kepada Allah. Makanya Allah kasih hadiah dihalalkan itu. Ya. Sekarang adalah ini yang terakhir, okay? Insya Allah nanti setelah itu kita jawab pertanyaan. Ngapunten belum yang terakhir, kedua terakhir. Ini adalah buah yang panjenengan dapatkan setelah memahami mitsaqon ghalido dengan sudut pandang yang benar. Apa gaya hidup seseorang yang sudah memahami mitsaqon ghalido dengan benar? Maka lifestyle-nya, gaya hidupnya ada di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, yaitu surat yang ke-18 di ayat yang paling akhir, yaitu ayat 110. Di sana Allah berfirman, memberikan sebuah tantangan kepada kita. Inilah gaya hidup kita yang sudah memahami mitsaqon ghalido tadi. Di sana Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Nah, coba kalem-kalem kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, ayat tadi itu Allah berfirman gini, "Sopo ae wonge, barang siapa di antara ayah bunda mbakung bauti kalian semua yang betul-betul jujur tujuan hidupnya itu kepingin ketemu sama Allah dalam keadaan Allah ridho." Saya ulangi, sapa ae wonge sing betul-betul jujur orientasi hidupnya kelak adalah kepingin ketemu sama Allah dalam keadaan Allah ridho. Perhatikan syaratnya. 1, maka hendaklah ia sing senang melakukan amal kebaikan, sing senang melakukan amal sholih. Tapi perhatikan syarat yang kedua. Tapi ingat kata Allah, jangan pernah engkau mempersekutukan seorang pun dalam kebaikan atau ibadah yang kau lakukan tadi. Jadi saya ulangi kalem-kalem, Allah memberikan tantangan sesuai di antara ayah bunda yang betul-betul jujur. The big dream, impian terbesarnya adalah suatu saat ingin ketemu Allah di Jannatul Firdaus dalam keadaan Allah sudah ridho tenanan sama kita. Syaratnya 2, bapak ibu disuwun sing seneng melakukan amal kebaikan. Tapi ingat syarat yang kedua, jangan pernah engkau mempersekutukan Allah di atas kebaikan yang kau lakukan tadi. Nah, supaya tidak gagal paham, ayo kita lihat tafsirnya. Saya bacakan tafsirnya di dalam tafsir At-Taisir. Ketika disebutkan di sana menjelaskan ayat tadi, perhatikan Bapak Ibu, jika seseorang jujur betul-betul kepingin melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang tersebut jangan sampai berbuat ria di dalam kebaikan yang diupayakannya. Hendaknya seseorang waspada dalam kebaikan yang dilakukannya, karena ibadah yang ikhlas itu pahalanya sangat besar, yaitu akan berkesempatan melihat wajah Allah. Namun, perhatikan kata tafsir tersebut, namun tantangannya juga berat, yaitu seseorang harus ikhlas, tidak boleh nyuwun dilem orang lain, tidak boleh nyuwun pujian orang lain. Karena jiwa ini lemah, pinginnya selalu disanjung, pinginnya selalu dipuji, dianggap hebat. Sehingga ketika muncul perasaan seperti itu, maka seseorang harus ingat ayat ini, bahwa tujuannya adalah melihat ketemu wajah Allah, bukan lem-leman manusia. Jadi saya nyuwun tolong, gaya hidup ini dibawa mulai sekarang sampai selawase urip rumah tangga kita. Contoh,
ibu buatkan wedang jahe bapak nanti. Ketika buatkan wedang jahe, usahakan tauhidnya ditata. Eling sakon golido tadi. Ya Allah, Engkau Maha tahu. Hari ini sebenarnya aku sedang capek. Umbanku akeh, korak-koranku akeh, cucianku akeh, tapi tak sempat-sempatkan buat wedang jahe sejenak untuk suamiku. Aku melakukan lelah letih ini ya Rob, tidak ingin apapun kecuali hanya saat nanti pulang menghadapmu, Engkau sudah ridho dengan lelah letihku ini. Ini bagian dari janji setia yang pernah kuucapkan kepadamu ya Rob. Aku mencurahkan kebaikan untuk suamiku untuk mencari ridhomu. Janji setiaku dulu seperti itu. Nah, aduklah wedang jahe itu dengan tauhid seperti itu. Terus disajikan. Begitu bapak ngunjuk wedang jahe, apa ibu? Ya biasa ya, seneng sampean wedang jahe ta? Nggih. Sampeyan itu lho guys, sampe liyan ta bendoki no wedang jahe. Aku ki mlenger, Bu. Liyane kok ogan ta? Coba. Gimana perasaan jenengan, Bu? Tapi ingat, modele wis tau ini genah. Misalkan boleh-boleh wis genah. Enak dia jenengan. Emang beda kirim, Bi. Silakan mengetuk terus model apa aja. Tapi bikin apa? Kopi lah. Ini gak apa-apa nih ono. Nah, Buddha sebaik mana buat kopi. Gak pernah kecewa lantaran wedang jahe gak diunjuk. Karena buat wedang jahe bukan minta dilem pasangan, bukan demi cinta kepada pasangan, demi mendapat ridho Allah. Urusan wedang jahe gak diunjuk, Allah sudah catat itu sebagai kebaikan. Makanya memang dipikirin. Nah, enak. Ibu gak terluka, kebaikan ibu tidak runtuh, ibu tidak toksik. Nah, bapak ngeten pulang-pulang habis jualan pentol muter-muter sampai rumah, kemudian Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa Bi? Kok ketelen masih ngomong? Ya apa Mi? Jualan-jualan kudu sowak di tetelan pentol ini. Gak payu mek titik. Makanya lah, dadi anak mesti semangat. Mosok mau terulang sekolah kalau lebih sama temen berdasar sekalian teh SPP nakar dulu dibayar. Coba melanang ketemu model yang ternyata mantuk betul-betul. Iya rasanya itu Pak. Ayo. Nah makanya kalau mau jualan pentol muter-muter, ya Allah Engkau Maha tahu. Lututku yosik nyeri, awakku kok kesel ya Rob. Tapi kalau saya tidak melaksanakan cari nafkah ini, besok gak ada untuk beli beras. Saya melakukan lelah letih dalam kondisi seperti ini ya Allah, untuk jalankan janji setia yang pernah terucap 20 tahun yang lalu. Aku udah janji kepadamu untuk melakukan kebaikan apa yang aku bisa untuk kebaikan keluargaku, supaya nanti saat aku pulang ketemu Engkau ya Rabb, Engkau dalam keadaan ridho dengan semua lelah letihku ini. Nah, ketika jenengan dodolan pentol dengan tauhid yang benar seperti itu, kondur kok ketemu model kuntilanak kotes wawu, emang gue pikirin, lu silakan itu terus. Yang penting aku muter alun-alun ping 11 mau, mesti dicatat sama Allah sebagai kebaikan. Nah, sehingga bapak tidak terluka, bapak tidak runtuh kebaikannya. Misalnya bapak terluka, yang paling muter alun-alun nanti sangka males gunan, karena lelah letihnya gak dihargai. Dan bapak tidak balas ibu toksik yang serupa. Nah ini akar masalah dari setiap permasalahan di rumah tangga karena kecewa. Dodolan pentol demi dilem istri, gawe dan jahe demi dilem suami. Perhatikan, itu yang dimaksud dalam tafsir at-taisir tadi. Engkau telah berbuat syirik, tapi tentu bukan kesyirikan yang membatalkan keimanan, tapi kesyirikan yang membatalkan amal soleh dewa dan jahitan itu loh. Tidak diterima Allah sebagai kebaikan, karena engkau telah menyekutukan Allah di atas kebaikan yang kau lakukan. Sekarang jawab dengan jujur, buatkan kopi Bu untuk bapak, itu kebaikan apa bukan? Kebaikan. Bisa nggak ditunggangi untuk mencari keridhaan Allah? Bisa. Harusnya seperti itu gaya hidupnya seorang muslim yang paham Islam itu tadi. Tapi kau tukar dengan recehan Bu.
Kau buat itu yang tadinya untuk bisa ditunggangi mencari keridhaan Allah, kau tukar dengan recehan demi dilem pasangan. Nah ini receh banget, ngapunten banget, receh. Nah demikian juga nanti ibu-ibu, Mbak Ais, sini saya duduk sama Umi, sini ayo ambil Qurannya, ayo nambah hafalan Quran 1-2 ayat sama Umi, yuk. Udah Mi, aku capek, nggak pengen mainan. Udah mainannya nanti, dari tadi mainan terus. Udah sini loh, ambil Qurannya, ayo duduk sini. Enggak Mi, aku capek. Mbak, kamu itu loh, lihat Umi itu malu tau enggak? Lihat ini, lihat di buku penghubung ini loh. Ustaz kamu tiap hari nulis, Bunda mohon kerjasamanya, Mbak Ais hafalannya terlambat dengan teman-teman, mohon kerjasamanya didampingi di rumah ya. Mbak, Umi itu malu sama Ustaz kamu, coba sini, Umi itu isi-isinya kamu. Nah, coba perhatikan, ngancani anak murojaah, nambah hafalan Quran 1-2 ayat, itu kebaikan apa buatan? Bisa nggak ditunggangi untuk supaya ketemu Allah dalam keadaan Allah ridho? Nah, ternyata kau berbuat syirik, kau tukar keutamaan besar itu dengan recehan demi ditemu ustaz di sekolah, demi gak isi nambah ustaz di sekolah. Ini receh. Nah, ini yang masalah besar. Sehingga besok ketika anak kita sudah hafalan 2-3 ayat di buku penghubung nggak ada apresiasi dari ustazah. Harusnya kan ustazah nulis, Bunda, Mbak Ais hari ini bisa setor 3 ayat, makasih ya Bunda sudah dampingin Ananda kemarin malam. Harusnya kan begitu adabnya. Tapi ustazah cuek, nah gini dong, jajan kita sama Umi kemarin itu dibuka buku penghubung nggak ada apresiasi, capek, kecewa. Wara terus diselak-selakin nambah hafalan, gak dipuji, gak dian, kecewa. Akhirnya nanti Umi hafalan dia bapak kan pegel. Loh, luka. Ketika luka, kebaikannya runtuh, gak mau mendampingi nambatan Quran. Toksik yang serupa, gimana nih anak ustazah di sekolah itu? Lembut apa kasar? Iya, mau puasa lo toksik lagi. Ngerasain ustazahnya. Coba perhatikan, masalah rumah tangga berangkat dari fondasi ini yang tidak mampu kita pahami dengan baik. Yang berikutnya, ini sekedar catatan mawon ya, catatan aja. Hampir 11-12 dengan ayat tadi, cuma kali ini ada di Al-Quran surat Al-Insan. Al-Quran surat Al-Insan yaitu surat yang ke-76 di ayat yang ke-9. Di dalam ayat ini Allah itu ngasih gambaran koyok ini loh, wong yang lifestyle gaya hidupnya sudah kena itu kayak gini. Nah, gimana potretnya? Di dalam ayat itu Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Nah, inilah gaya hidupnya orang-orang yang sampun genah tujuan hidupnya tauhidnya tadi. Allah berfirman tentang orang-orang terdahulu saat berbuat kebaikan. Sungguh, kata orang-orang saleh kita dulu, sungguh kami tuh memberi maaf kepadamu itu hanya kepingin untuk mencari keridhaan Allah. Kami tidak kepingin balasan darimu dan kami juga tidak mengharapkan terima kasih darimu. Nah, ini adalah gaya hidup yang mestinya dilakukan saya, bapak, ibu, anak-anak kita semua kaum muslimin. Nah, perhatikan genah-genah ya, kalem-kalem. Saya bawakan tafsirnya masih di dalam tafsir At-Taisir. Di sana dijelaskan. Dari ayat ini menerangkan manusia itu ada 2 model. Tolong dipahami dengan baik. Manusia itu ada 2 macam. Yang pertama sebagai pemberi kebaikan. Ibu masak itu sebagai pemberi kebaikan. Ibu ngancani belajar, ibu sebagai pemberi kebaikan. Bapak jualan pentol, jualan sirwal, jualan pakaian, bapak pemberi kebaikan. Dan yang kedua, macam orang yang kedua adalah orang yang penerima kebaikan. Orang yang menerima kebaikan. Ibu masak, pemberi kebaikan. Bapak tinggal makan, itu penerima kebaikan. Bapak jualan sirwal, pemberi kebaikan. Ibu tinggal nempur beras itu, ibu penerima kebaikan. Nah, perhatikan fikihnya dalam agama kita ini. Orang yang memberi kebaikan itu diperintahkan oleh syariat ini
untuk tidak boleh mengharapkan balas budi. Jangankan mengharapkan balas budi, sekedar mengharapkan terima kasih itu tidak diperbolehkan. Supaya tidak sampai bingung, perhatikan. Ini karena Allah itu sayang banget sama ayah bunda. Allah itu kepingin setiap lelah letih yang jenengan lakukan dalam berbuat baik di rumah tangga itu bisa panjenengan bawa pulang sebagai bekal. Itu rasa sayangnya Allah, supaya lelah letih yang tercurah di rumah tangga itu dicatat Allah sebagai kebaikan dan bisa kita bawa pulang sebagai bekal. Allah ngasih syarat, bekalku anggap kebaikan kalau kau melakukannya betul-betul ikhlas, tujuanmu hanya mencari keridhaanku. Makanya sama Allah ditutup semua pintu. Sekedar nyuwun terima kasih, nyuwun balas budi, itu ditutup, dilarang oleh agama ini. Karena Allah sayang, Allah kepingin lelah letih jenengan itu iso digawe bekal mantuk. Syaratnya satu, lelah letihnya dilakukan untuk mencari ridhonya Allah semata. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang menerima kebaikan, nah catat baik-baik supaya adil dalam belajar rumah tangga ini. Bagi orang yang menerima kebaikan, maka diperintahkan syariat ini untuk wajib ngucapin terima kasih. Wajib ngucapin matur nuwun pada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, sebagaimana Rasulullah memerintahkan ini, la yazkurullaha man la yazkurun nas. Seseorang itu tidak dianggap bisa bersyukur sing tenanan kepada Allah kapan ketika orang itu tidak bisa matur nuwun kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, disinilah saya nyuwun tolong dipahami dengan baik. Agama kita ini agama yang sangat indah. Satu, orang yang berbuat baik supaya nanti dia nggak kecewa, nggak muspro itu ngeten. Kita udah ngurusi majelis taklim, ngurusi rumah tangga, ngurusi umat. Begitu pula kepada Allah, muspro, ransele kosong, nggak ada bekal, sia-sia semua itu. Nah, Allah nggak kepingin kita ngaplo seperti itu nanti. Makanya ditutup semua pintu yang bikin gagal. Hanya satu pintu yang diizinkan. Saat kau lakukan kebaikan, berlelah letih, ikhlaskan dirimu hanya untuk mencari keridhaan Allah. Nah, lah terus gimana Ustaz? Tangki cintaku kan kosong. Tangki cintaku kan kosong. Nah, tenang, Allah membuat mekanisme dalam agama ini untuk ngisi tangki cinta kita. Orang yang menerima kebaikan kita diwajibkan matur nuwun untuk ngisi tangki cinta kita. Nah, contoh, nanti anak-anak kelihatan nyapu di rumah. Nah, untuk ngamalkan ini deketin anak toh, Bapak Ibu. Masya Allah, terasnya jadi bersih. Abi mana yang gak bangga kalau punya jagoan kayak gini. Makasih ya nak, sudah bantuin abi nyapu. Makasih, jazakallahu khair. Nah, anak kalau tangki cintanya diisi seperti itu, maka dia sudah bahagia. Dia nggak butuh dilem orang lain. Sehingga orang yang dolen ke majelis taklim, mau bekerja, mau jualan pentol, kalau tangki cintanya sudah penuh, maka dia nggak butuh dilem siapapun. Dia fokus untuk ikhlas mencari ridhonya Allah. Tapi kalau di rumah orang-orang ini nggak pernah ngisi tangki cinta, ngamalin hadis ini, maka di kantor pun Bapak saat bekerja di depan laptop, motivasinya dilem bos, supaya gajinya ditambah. Nah, demi recehan lagi, tauhidnya nggak kena, muspro nanti bekal pulangnya nanti. Kenapa? Tangki cintanya kosong, masih butuh dilem orang. Nah, ayo mulai belajar kalem-kalem supaya istri kita bisa ikhlas, suami kita gampang ikhlas, anak-anak kita gampang ikhlas. Kita harus ngisi tangki cinta dengan ngamalin tadi. Setiap kali ibu masak, Pak, boleh disentuh sebentar. Umi, makasih ya Mi, tak lihat dari subuh tadi Umi udah ngebuat, ya kemelijo, ngebuat di dapur, demi aku sama anak bisa sarapan. Makasih ya Mi, Masya Allah, aku bangga banget punya Umi seperti ini. Makasih Umi, jazakallahu khair. Nah,
dihargai lelah letihnya. Nanti ibu juga begitu. Dulu kan di pertemuan awal sampai saya ajarkan kalimat ajaib ya. Ibu amalkan ini, nggak usah sering-sering, seminggu 2 kali. Jenengan sudah membuat suami jenengan berubah. Catat ucapan saya, hampir semua peserta kami di School of Parenting hanya dengan ngamalin kasus ini banyak perubahan. Suami nambah uang dapur, suami lebih punya waktu untuk anak-anak, suami nggak marah-marah lagi, bekerjanya lebih semangat. Yang semula jualan pentol keliling di 10, ini keliling di 20. Apa kalimatnya? Nanti seminggu 2 kali kalau mau tidur sebelum bapak liuk-liuk ngeten niku nggih, mulai ngantuk ngeten niku, coba ibu hargai kelelakian seorang suami. Caranya gimana? Ibu sandarkan kepalanya di bahu bapak, tiduran di bahunya bapak sambil ngomong kalimat ringkas ini. Kalimat ini sudah dirancang khusus hanya cocok dengan otak laki-laki, cocok dengan otak anak yang laki-laki, tidak berlaku sebaliknya. Nanti kita sampai pada bab kalimat-kalimat khusus ini nanti. Ngomongnya ngeten. Abi, terima kasih ya Bi, sudah hadir dalam kehidupan bersama anak-anak. Abi itu berharga banget buat Umi. Makasih Abi, I love you. Barakallahu fikum. Kamu guyu Bu? Dari nanti lah Bu. Oh rugi loh Bu, 20 tahun, 20 tahun. Coba amalkan, nanti ibu akan melihat sosok berbeda nanti. Serius ini Bu. Laki-laki itu kalau dihargai kelelakiannya, otomatis muncul fitrahnya. Lebih dekat ke anak, lebih perhatian, tidak kasar, kerjanya lebih semangat. Masalahnya, nanti ini balik ke jawaban tentang nanti permasalahan selingkuh ya. Hampir semua perselingkuhan itu karena seorang istri tidak mengamalkan haknya laki-laki seperti ini. Salah seorang ulama, Syekh Dr. Karim Ad-Dajili ngomentari kalimat tadi itu bagian dari mengamalkan seorang istri menghargai kelelakian seorang suami. Abi, terima kasih ya Bi, sudah ada dalam kehidupan bersama anak-anak. Buat Umi, Abi itu berharga banget. Umi sayang punya Abi yang seperti ini. Makasih Abi, barakallahu fikum. Oh itu kalau di rumah mau lanang Bu, perasaan itu maksud besok itu siap tempur wes. Masih si dodol pentol ronggol ngempang gue pikirin muter salun-salun itu. Nah, terus sebaliknya saya kasih kiat lagi Bu, meskipun belum waktunya sebenarnya gitu. Dari balik kan ya. Ya Bu, ya. Jadi gini, kalau nanti ada suami pulang pentolnya nggak banyak laku, esnya juga banyak saingan, terus lemes gitu nih. Apa yang ibu lakukan aja coba untuk jaga rumah tangga ini? Gimana caranya? Udah Bi, nggak usah sedih, namanya jualan juga begitu, kadang laku, kadang enggak. Waras buatan letihnya suami ngomongin ya? Enggak, tak jamin. Salah soalnya strateginya. Ibu dengarkan baik-baik, saya kasih bocoran. Kalau ada seorang suami yang letih, dua prok tenggrio itu sanden karena jualannya nggak banyak yang laku. Perhatikan, sedihnya laki-laki setelah diteliti di sistem neurologinya itu bukan karena pentolnya nggak laku, bukan karena es tebunya banyak saingan, boten salah jenengan. Makanya kalau menerjemahkan gitu, pasti Abi nggak usah sedih, besok jualan lagi bisa, mesti nggak ngelilir semangatnya. Perhatikan, catat. Kalau ada laki-laki lemes pulang seperti itu, yang bikin sedih itu dia rumongso gagal sebagai laki-laki sing berguna. Dia merasa gagal nggak bisa bawa pulang untuk nempur beras. Itu yang menghancurkan perasaan laki-laki. Rumongso kelelakiannya nggak berguna. Sehingga kalau tahu psikologi kejiwaan seperti ini, ngomongin ngeten, tak kasih bocoran ibu. Nanti buatkan dulu air putih gitu ya, ditaruh lagi. Kenapa kok kelihatan sedih? Iya nih, aku sini mosok wis tak coba nang sekolah kene wis ono sing makro dodolan pentol. Lho kene yo wis ono, wis tak coba. So kene kapan iki mau. Nah, tapi diunjurin dulu air putihnya. Nah, setelah tenang, ucapkan kalimat ini. Abi,
seandainya dunia boleh berputar kembali, gak ngaji gak turun terus paling jaringannya kalau ini harus merinding. Tapi kalau sekiranya dunia ini bisa berputar kembali lagi, aku akan tetap pilih Abi sebagai suamiku. Aku tetap sayang sama Abi. Aku cinta sama Abi. Makasih Abi sudah kerja keras untuk kami. Perhatikan, laki-laki kalau mendapatkan omongan itu, perasaannya itu, gue gak dibenci ya gara-gara gak bawa uang, gue gak dicuekin ya, ternyata istriku tetap cinta sama aku meskipun aku gagal seperti ini. Perhatikan, gak sampai entek air putih budal mana nanti. Ayo berhasil motor mereka besar ya. Nah, semangat karena dia merasa dicintai meskipun gagal. Perhatikan, obat nyamuknya nyala lagi, muter lagi. Nah, itu memahami psikologi laki-laki, Bu. Bapak-bapak untuk wanita nanti forum tersendiri. Rahasia, jadi ngaji terus. Ya, baik. Ya, itu diingat-ingat. Sampai yang terakhir ini saya bocorkan satu hal. Mohon diingat baik-baik. Ini pengalaman nyata di klinik recovery mental kami. Setiap menangani kasus problem rumah tangga, di antara 5 rating terbesar, saya ceritakan di poin di kajian ini satu saja. Ini rating tertinggi yang menyebabkan rumah tangga itu punya masalah yang rumit. Dan kasus tertingginya ngapunten selingkuh. Ngapunten nggak enak didengar, tapi jenengan harus melilir. Selingkuh, sihir tafrik, semerah boten sihir tafrik. Di klinik kami sering nangani ini, sihir memisahkan rumah tangga, sihir memisahkan suami istri. Yang ketiga sihir mahabbah, yaitu pelet listrik kalau bahasa kita. Perhatikan, selingkuh, sihir tafrik, listrik, atau mengarah pacaran dan lain-lain. Penyebab tertingginya engkau telah membuat Allah cemburu. Saya ulangi, hampir semua permasalahan, termasuk Ustadz kenapa anakku dulu itu semangat belajar, saat itu nggak mau belajar, bahkan ngafalin Quran mualas, padahal dia cuma dulu piala itu, semua capaiannya dia, sekarang kok mualas. Penyebab rating tertingginya ayah bunda telah membuat Allah cemburu. Pun saya jelaskan. Yang pertama saya bawakan ucapan dari beberapa ulama. Yang pertama guru kita yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah menasihatkan kepada kita seperti ini. Semakin hatimu terpaut dengan seseorang, semakin hatimu terpaut dengan seseorang, maka Allah akan memberimu kepahitan hidup lantaran keterpautanmu tadi. Saya ulangi, direnungkan banget. Semakin kau terpaut hatimu dengan seseorang, maka Allah akan memberimu kepahitan hidup, ujian dalam lantaran keterpautanmu itu. Apa tujuannya? Perhatikan kata guru kita ini, agar kamu mengerti bahwa Allah cemburu terhadap hati seorang hamba yang terpaut dengan selainnya, sehingga Allah akan menghalangimu dari hal itu. Tujuannya satu, supaya hatimu pegel sama orang yang kau bikin tandingan sama Allah tadi itu, dan hatimu pegel, akhirnya kau kembali kepada Allah. Nah, berikutnya ada di dalam kitab Madarijus Salihin disebutkan ada seorang ulama di sana menyampaikan nasihat, berhati-hatilah kepada Allah, karena Allah adalah zat yang sangat pencemburu, tidak suka melihat selainnya hadir di hati seorang hamba. Allah disifati sangat pencemburu karena tidak pernah suka kalau sampai ada selain Allah hadir terlalu dominan dalam hati seorang hamba. Nah, terakhir dalam kitab Raudhatul Muhibbin, di sana ada ungkapan dari salah seorang ulama, apabila Allah masih menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka dia, Allah, akan menimpakan berbagai bentuk ujian hidup
lantaran ia berpaling darinya, lantaran ia sibuk terhadap kecintaan selainnya, diberikan siksaan hidup agar hatinya kembali kepadanya. Nah, sekarang setiap kali saya nangani kasus perselingkuhan itu di masa lalu, ini contoh aja nih, contoh ngapunten bapak-bapak, seorang suami yang selingkuh. Nanti cara mendiagnosanya, ibu-ibu, angan-angan, apa pernah di masa sebelum terjadinya perselingkuhan itu engkau menaruh suami dengan kebanggaan yang berlebih? Iya Ustaz, umpama aku gak nikah bapak itu Ustaz, gak mungkin ekonomiku cukup ngeten. Nah, pertanda engkau pernah membanggakan berlebih, hidupnya nyaman jenengan. Sekarang engkau menyandarkan ini karena suamiku direktur ini, suamiku usaha ini. Nah, kalau engkau sudah bikin Allah cemburu seperti itu, kata para ulama, siap-siap kok. Episode drama-drama kehidupanmu setelah itu, setelah bikin Allah cemburu itu, mesti berputar pada tandingan yang kau angkat untuk nandingi dengan Allah tadi, suami. Nah, akhirnya suami kecantol keselingkuhan, suami kena lentre, suami kena sihir tafrik. Nah, kenapa awalnya? Ibu membuat Allah cemburu. Sama, sebelum ini bapak ibu membanggakan prestasi anak, hafalan Qur'annya, kepinterannya, prestasinya, pialanya. Setiap lomba selalu Ananda yang naik panggung dapatkan piala, ada kebanggaan. Nah, engkau kebanggaannya berlebih, bikin Allah cemburu. Ingat, setelah itu drama kehidupanmu berputar ke anak. Anak jadi wani, anak malas belajar. Nah, langsung evaluasi pertamanya, di poin mana aku sekarang muter-muter masalahku. Cari apakah dengan suami, apakah ekonomiku, apakah anakku, apakah penyakitku. Perhatikan, langsung arahkan, apakah sebelum ini aku pernah membuat Allah cemburu di bab ini. Kalau konangan, langsung bertobat. Nah, ini cara mendiagnosanya. Sama, mulai sekarang kembali ke mitsakon walido tadi. Kalau ibu terus-terusan saat ngepel rumah, cik alana tak sabune di lu omah di lu, saya mulai, mau ayam mulai dulu rapi ini murid-murid aja. Nah, receh. Ibu nyapu-nyapu yang harusnya dipakai untuk ketemu keridhaan Allah, kau tukar dengan recehan. Lama-lama Allah cemburu. Ya Allah, ngepel demi dilem bojo, nyuci supaya dipuji dilem pasangan, supaya dicintai pasangan. Kalau Allah dibikin cemburu terus begitu, mesti drama hidup setelahnya berputar di situ. Hati-hati, ini bab penting, paling mendasar dalam bangun rumah tangga dan mengatasi rumah tangga. Masih ingat pertemuan kita kemarin? Ini saya tutup dengan ungkapan guru kita ini, guru kita Imam Fudail bin Iyad. Alhamdulillah, Fudail bin Iyad rahimahullah itu pernah ngingetin kita, nasihatkan kita dua hal. Yang pertama, aku tuh, kata Fudail bin Iyad, aku tuh tahu kalau aku bermaksiat kepada Allah itu dari perubahan perangai yang terjadi pada istriku, pembantuku, dan keledaiku. Artinya pembantunya, istrinya, keledaiku jadi wani, banggel, liar. Nah, ketika mendapati potret rumah tangganya gitu, Fudail bin Iyad ini ngomong, itu pasti karena aku telah bermaksiat kepada Allah sebelum ini. Maka ketika aku mendapati istri, pembantu, dan keledaiku itu perangainya buruk, maka aku segera bertaubat kepada Allah sampai aku melihat istri, pembantu, dan keledaiku kembali perangainya jadi baik. Nah, nasihat yang kedua, aku tapi juga begitu. Aku sudah sering bertaubat kepada Allah, tapi tidak kunjung melihat istri, pembantu, dan keledaiku membaik perangainya. Kata guru kita ini, saat itu aku pun tahu, berarti taubatku belum diterima sama Allah. Maka aku segera DP kembali kepada Allah, segera lebih sungguh-sungguh dalam bertaubat, sampai aku melihat istri, pembantu, dan keledaiku kembali perangainya jadi baik.
Dari sinilah saya ingin menutup kajian sebelum tanya jawab dengan sebuah kaidah. Namanya kaidah si pemilik bayangan. Dekati semua masalah rumah tangga jenengan, baik dengan pasangan maupun anak-anak, dengan konsep ini. Insya Allah mudah nanganinya. Ini metode ini yang kami pakai nangani masalah rumah tangga dan parenting di klinik kami. Perhatikan kaidahnya. Jika si pemilik bayangan lurus, maka bayangannya pun akan ikut lurus. Tapi jika si pemilik bayangan bengkok, maka bayangannya pun pasti ikut bengkok. Perhatikan konklusinya. Seseorang itu cukup dikatakan gila. Saya ulangi, seseorang itu cukup dikatakan gila kapan? Ketika ia menginginkan bayangannya lurus, tapi dia sendiri sebagai pemilik bayangan masih bengkok. Sehingga nanti apapun yang terjadi drama di rumah tangga kita, pasangan kita pola tingkah akeh, wani, selingkuh atau apapun, anak kita kecanduan game, anak kita newakal wani mbek wong tuane, iku ngono Pak, Bu, cuma bayangan yang sedang bengkok. Yang Allah turunkan drama itu sebagai cermin mengingatkan kita sebagai pemilik bayangan kita itu sedang bengkok. Maka dandaninya, memperbaikinya. Yang pertama, kita selaku pemilik bayangan sadar sedang bengkok, maka ngadeko sing jejer. Kalau kita sadar kebengkokan dan Allah maringi taufik, kita sadar kemudian bisa ngadek jejak, memperbaiki diri, maka dandani bayangan yang bengkok itu mudah. Tapi kalau jenengan fokus dandani bayangan yang bengkok, sedangkan jenengan gak sadar kalau kita sedang bengkok, apakah bisa bayangannya diluruskan? Saged, tapi nanti tolong wulan kambuh maneh selingkuh maneh. Didandani mana selingkuhannya, dinasehatin, diterapi, disowok, diapakne mawon. Waras 6 bulan selingkuh mana. Kenapa? Kita nih masih bengkok tuh. Nanti anak kecanduan oleh sabulan kambuh lagi. Nah, karena yang didandani cuma bayangan. Nah, ini sebagai penutup sebelum nanti kita menjawab beberapa pertanyaan. Ya, jadi itu saya mau tolong mulai sekarang ditata kembali rumah tangganya, dalam menangani rumah tangga, dieling-eling isafan itu tadi. Terus belajar jalanin gaya hidup, jangan kau tukar lelah letih yang kau bisa pakai untuk mencari keridhaan Allah, jangan ditukar dengan recehan demi dilem pasangan, demi cinta pasangan. Kalau terus ngeyel itu yang kau lakukan, Allah akan cemburu. Kalau Allah sudah cemburu, drama hidupmu berputar ngetuwet di bab itu terus. Nah, cara solusinya, sadari kejadian rumah tangga bermasalah itu hanyalah bayangan. Allah menunjukkan itu cermin pertanda kalau kita tidak berdiri dengan tegak, kita sedang bengkok. Maka berdirilah yang tegak, kemudian luruskan bayangan. Dengan izin Allah jadi mudah, serumit apapun masalahnya. Sekarang mohon izin bayar utang. Kemarin ada pertanyaan yang masuk tapi belum sempat dijawab. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kolesterol saya tinggi. Pernah cek hampir 300. Padahal saya sudah menjaga pola makan dan saya juga sudah diet. By the way, Ustaz, no by the way. Niku semua kismis ini. Iya Ustaz, berat badan saya ideal. Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaannya, bagaimana solusinya Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Amin ya Rabb. Jadi perhatikan sebelum saya jawab caranya ya. Perhatikan. Kalau panjenengan nggak ada penyakit apapun itu, kalau sampun disentuh sentuhan medis, maksudnya sudah diobatin, terus kalau kolesterol itu pantangannya sudah dijauhin, sudah nggak ada halode,
sudah nggak santan-santanan, gorengan itu sudah minggir semua. Kok ternyata kadar kolesterolnya masih tinggi. Nah, itu pertanda kolesterol jenengan ini tidak murni medis. Ini masuk ranah psikosomatis. Nah, saya tahu jenengan mantun ini merembet lakon asam urat, diabetes. Makanya tak bawakan rekam medis. Di laptop saya ada rekam medis hasil penanganan di klinik. Ada 250 penyakit lebih yang bisa jenengan tanyakan nanti. Nah, apapun bentuk penyakit yang jenengan rasakan, 85% itu karena psikosomatis. Psikosomatis itu keadaan jiwa yang banyak recehannya. Masih mangkelan, masih ngambekan, dari sakit ikhlas memaafkan orang, si mutungan, si mangkel, terus cemas, nelongso. Nah, gudang jiwa yang terlalu banyak receh bebannya ini akhirnya makan ke dalam. Itu kalau nitip ke kepala sering migrain, sering vertigo, sering sakit kepala, nitipnya ke jaringan epidermis kulit, nanti jerawatan menahun, nggak sembuh-sembuh, nitip ke tenggorokan, radang tenggorokan, nitip ke lambung, asam lambung, nanti gampang diare, osteoporosis, osteoartritis, jantung, ginjal, ambeien, sampai kutilan di luar. Enggak saestu. Nanti tanyakan, setiap penyakit ada luka batin dan perangai receh tertentu yang harus ditobati supaya tidak ganggu lagi dan sembuhnya permanen. Nah, perhatikan itu kaidahnya nih. Kalau sudah diupayakan medis tidak kunjung sembuh atau sembuh tapi kambuhan, itu pertanda psikosomatis. Nah, bagi yang kolesterol tinggi ini perlu dicatat baik-baik. Penyebabnya karena di gudang jiwa jenengan satu. Ngapunten sangat sebelumnya, saestu ngapunten sangat, panjenengan yang kolesterol tinggi ini mager. Tahu mager nih? Kalau bahasa anak kita sekarang, malas gerak. Tapi ingat, bukan sekedar malas. Magernya orang kolesterol tinggi itu karena luka batin. Karena inner child-nya terluka. Nopo inner child itu? Inner itu di dalam, child itu anak kecil. Artinya di usia kita yang sudah menua seperti ini, itu masih ada anak kecil di dalam diri kita yang dulu pernah terluka, sampai hari ini belum berdamai dengan luka itu. Lah mager itu lukanya apa? Dulu entah masih kecil atau sudah rumah tangga, setiap kebaikan yang Bunda lakukan gak pernah dihargai pasangan, gak pernah dihargai orang tua, sehingga muncul mental block tadi. Sehingga mager, males gerak, itu mau nyapu, inner child-nya muncul. Ngapain lu capek-capek nyapu? Toh selama ini gak pernah diapa-apain, gak pernah dibeliin martabak, gak beliin pentol, gak pernah dimatur nuwuni, akhirnya mager, malas. Itu ciri khasnya anak-anak yang tumbuh kebaikannya jarang dihargain, itu suka nunda-nunda kerjaan dan malas melakukan kerjaan. Jenengan bapak kalau di kantor kok senengan nunda kerjaan, nggak usah panik. Itu pertanda inner child-mu belum didamaikan. Engkau dulu tumbuh kembang, belajarnya nggak dihargain, nyapunya nggak dihargain, sehingga ketika mau berbuat kebaikan mentalnya ngeblok. Ngapain lu capek-capek nyuci-nyuci? Toh selama ini nggak pernah dimatur nuwunin, nggak pernah dihargain. Oh iya ya. Nah, itu penyebab kolesterol. Orangnya malas gerak, tapi karena luka batin. Selama ini lelah letihnya nggak pernah dihargai pasangan. Itu yang pertama, sehingga ibu nanti belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Gak butuh recehan modelnya itu di dalam suami, di dalam istri, gak butuh. Satu-satunya yang perlu jenengan didik nanti, ya Allah, aku sudah cukup bahagia sekiranya nyuciku ini membuatmu ridho. Please ya Rob, catat ini sebagai kebaikan. Nah, sehingga nanti mau dihargai suami emang dia dikirim. Nah gitu toh, itu ya. Yang kedua, luka batinnya apa? Ngapunten sangat, orang yang kolesterolnya tinggi itu mengalami kebosanan hidup. Kebosanannya bukan karena dia nggak mampu kemana-kemana gitu badan, tapi pasangannya itu ngapunten di dalam tanda kutip banyak memberikan kekangan. Biar besok kan anak-anak libur dia bisa udah tahu ini bisa doang aja apa sih perusahaan itu. Sehingga bosan untuk perkara-perkara yang mudah dan bapak ada rezeki kok itu dijak tulen
goncengan muter-muter alun-alun tanpa ngeten untuk sekedar refresh. Ibu ya bosen, jenengan enak jualan di luar sakit roh ngeten. Lah ibu-ibu niku ketemu ngeten mawon di rumah itu nggih. Jadi diajak supaya enggak bosen. Nah, banyak kekangan. Bosennya karena banyak kekangan itu menimbulkan kadar kolesterol yang tinggi. Kemudian yang ketiga, gudang jiwanya yang perlu diperhatikan, ngapunten sangat ibu saestu. Ibu itu kalau punya pendapat itu angel disonggo. Kaku, nek duwe karepe dhewe. Mas, nanti ya, nanti kalau kita sore Mbak, nanti pulang ayo mampir beli mie ayam. Lo enggak, ini baut itu sering bakso, wis ta lama ngomel aja. Itu loh, mie ayam. Kaku, nek dia pendapat itu gak nek disanggah. Nah kalau panjenengan dibersamai recehan kayak gitu, meskipun ngonjok simvastatin bahkan atorvastatin, itu turun sebentar nanti naik lagi. Nek recehannya kayak begitu, ya. Terus yang keempat, mudah banget marah kalau ada yang nggak cocok dengan dirinya. Mudah banget marah kalau ada yang nggak cocok dengan karepe. Ini nyautnya ke metabolisme tubuh, ada di kolesterol. Dengan catatan, kalau mangkel nggak cocoknya itu diam, diempet, moro-moro motong, itu nanti nyautnya sedikit beda, yaitu darah tinggi. Nah, jadi misalnya nggak cocok, lengos, mutuk, nah itu nanti hati-hati. Pembuluh arterinya nanti mengalami aterosklerosis sehingga menimbulkan tensinya tinggi. Tapi kalau nggak cocok nyelawati ya itu kolesterol yang tinggi. Ayo milih sing ndi. Muring-muring apa diempet. Padha gak enak padha ketemu kolesterol musuh darah tinggi gitu. Nah, ini tanda kalau nanti kita belajar bab tentang psikosomatis akan kebongkar semua. Terus yang kelima, ibu diperhatikan yang kolesterolnya tinggi, hidupnya terlalu serius, nggak bisa menikmati hidup. Maam itu nggak pernah tolet-toletan sambel. Nanti mam, nanti mam cepetan, habis ini belajar. Oh mam, enak-enak dinikmati kok sebentar belajar. Itu mam itu dinikmati sih enak. Ya Allah loh, pedes anak. Iya, enak ini kemarin itu kurang bersih kan. Tolet-toletan sambal, berbagi tahu, dinikmati gitu loh. Oh mam di rumah harus mikir belajar. Ayo cepetan jangan pindah budal, soal arisan. Oh ya kapan enak tahu di sekolah enak ini. Nah, kurang bisa menikmati hidupnya terlalu tegang. Itu pengaruh ke kolesterol. Nah ini beberapa luka batin dan perangai receh yang menyebabkan sampul diet, sampul ngatur pola dahar kok tetap tinggi. Nah ini ranah psikosomatis, bersihkan 5 tadi nih Bunda, 5 tadi dari gudang jiwa Bunda. Nanti kalau pengen diobati, kalau sudah capek dengan simvastatin, dengan atorvastatin, kalau kami di klinik menggunakan kombinasi daun kelor sama kayu manis. Masya Allah cepet. Ya, daun kelor sama kayu manis. Tapi nanti masaknya buatan bareng dengan panci alumini, nutrisinya bakalan banyak yang hilang. Kalau diniatkan untuk obat minimal stainless, syukur-syukur kandungan kuali yang dari tanah itu utuh itu nanti kalau dari kuali. Nanti diunjul sehari 2 kali. Syukur-syukur kalau lambung kasih kosong sebelum dahar, itu efeknya masya Allah cepet. Tapi supaya nggak kambuhan, tetap gudang jiwanya dibersihkan dari 5 tadi supaya sembuh permanen, sehingga tetap darah DB enak, nggak nyaut. Nah itu ya. Untuk terapi Al-Qur'annya untuk kolesterol saya bawakan di bab menyusul aja karena ini tidak pas temanya gitu. Sekarang pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya dan suami LDR, Ustaz. Napa Pak LDR? Long distance. Intinya budaya ado, orang iso ketemu tiap hari, apakah ngeten. Saya dan suami LDR, Ustaz. Pulangnya 4 bulan sekali. Saat kami bersama dengan keluarga, rasanya tidak ada sesuatu yang berbeda. Semuanya biasa-biasa, fine-fine aja. Ternyata, Ustaz, waktu tiba-tiba saya bisa buka password HP suami saya. Oh, kira-kira Pak singkat apa? Oh, kira-kira ayo. Saya banyak sekali melihat chat dengan wanita-wanita lain.
Maaf Ustaz, sampai ngapunten saestu ngapunten, sampai booking CSK. Sudah berhubungan intim. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Sementara saya maafkan. Kok sementara? Sementara gitu loh Bu. Sementara kan dulu udah memaafkan ini. Sementara saya maafkan karena dia minta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Dia minta diberi kesempatan lagi. Tapi Ustaz, sakit hati ini hancur rasanya. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Amin ya Allah wa iyyakum. Agak berat ya masalahnya nih, kalau ya demi Bunda yang bertanya atau yang semisal supaya mendapatkan manfaat, tidak sekedar sharing, tidak sekedar kajian, tapi tahu apa yang harus dilakukan ketika kuntur dari sini. Bunda yang pertama, saya pesan kepada Bunda yang bertanya, percayalah, suatu saat nanti pasti saya, para ayah, para suami dan juga semua Bunda yang hadir, suatu saat nanti pasti kepingin banget mendapatkan drama seperti Bunda. Saya ulangi, suatu saat nanti, yaitu maksud saya ketika di akhirat nanti, semua orang akan kepingin tukar tempat dengan Bunda, kepingin banget dikembalikan ke dunia untuk ngerasanya loro ati jenengan. Karena ini bukan materi khusus, sebenarnya hadisnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi Bunda. Di hadis tersebut diceritakan oleh Rasulullah, nanti di hari akhirat manusia itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama disebutnya ahlul afiyah, yaitu orang yang hidupnya tuh enak terus, sehat, jarang sakit, ekonomi ini cukup, rumah tangga ini tenang, enak pokoknya, disebutnya ahlul afiyah. Satu kelompok lagi namanya ahlul musibah, di mana hidupnya itu selalu disakitin, dikecewain, dilukain, dikuyok-kuyok, difitnah, diselingkuhin, dikhianatin, artinya remuk. Itu namanya ahlul musibah. Nah, pada saat itu kedudukan ahlul musibah itu terangkat teramat sangat tinggi, dekat dengan kemuliaan Allah. Ahlul musibah gumun, kok iso aku mendapatkan kedudukan setinggi ini tuh loh, kok iso ya Rob, aku ki sapa, ngaku salatku ya mulu-mulu wae, aku tuh duduk kursi soleh-solehan banget, kok iso sampai setinggi ini. Saat itu Allah paling kabar, kedudukannya yang teramat sangat mulia didapatkan lantaran keikhlasannya ketika didera drama-drama toksik itu. Melihat jawaban itu, ahlul afiyah yang hidupnya enak tok tadi itu kepingin mendapatkan kedudukan yang setinggi itu. Akhirnya muncul ungkapan, ya Allah, kalau pahala dan kedudukan orang yang ikhlas ngejalanin deraan drama toksik bisa setinggi itu, please ya Rob, kembalikan aku ke dunia sesaat aja, hanya untuk dipencel-pencel dengan gergaji besi. Itu gambaran dia kepingin dibaliknya di dunia, diberikan siksaan yang paling mengerikan. Dan aku ingin ikhlas saat itu supaya bisa mendapatkan kedudukan itu. Artinya kita yang belum diuji dengan perselingkuhan, tapi kalau lantaran Bunda ikhlas menerima ini, itu nanti akan membuat Bunda tinggi banget kedudukannya. Yang kita nanti akan kepingin, ya Allah please kembalikan aku di dunia untuk ngerasain lorone hati, diselingkuhi, dikhianati kayak Bunda itu, ya Allah. Satu, engkau tidak sedang di posisi sampah. Catat baik-baik ucapan ini. Engkau, Bunda yang bertanya, tidak sedang ada di posisi sampah. Engkau sedang dipersiapkan Allah untuk sosok yang membuat kita semua cemburu nanti. Satu. Yang kedua, ada di dalam Al-Quran surat Al-Furqan. Nanti Bunda tengok ya. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan itu
ada di surat yang ke-25 di ayat yang ke-20. Nah, perhatikan nih Bunda, Allah sayang ke Bunda dengan mengingatkan poin ini. Poin ini adalah tabiatnya kehidupan. Ketika Allah berfirman kepada Bunda, mengingatkan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Allah ngasih kabar yang namanya tabiat kehidupan itu Allah akan menjadikan sebagian dari kamu itu sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Apa tujuannya? Atas birun. Allah tuh cuma pengen tahu siapa yang ketika diuji dengan drama toksik ini saged mempertontonkan kesabaran. Supaya bisa sabar, gimana caranya? Wa kana rabbuka basira, dan ketahuilah Bunda, Allah Tuhanmu itu maha melihat engkau yang sedang didera drama perselingkuhan. Nah, cara prakteknya gini Bunda. Setelah memahami ayat ini, Allah itu kepingin Bunda paham. Ternyata yang namanya tabiatnya hidup itu kadang Allah itu pakai suami jenengan untuk muji dan dewasakan jenengan. Kadang Allah itu pakai anak-anak jenengan untuk muji dan dewasakan jenengan. Kadang Allah itu pakai teman-teman yang suka memfitnah, guna, menghakimi lain-lain itu untuk muji dan dewasakan jenengan. Dan sebaliknya, kadang Allah pun pakai jenengan untuk muji dan dewasakan suami, muji dan dewasakan anak-anak, mertua dan lain-lain. Itu tabiatnya hidup. Tujuan Allah jelaskan ini jenengan itu dan wala munutotibane. Ya wes, berarti hidup itu memang kayak gitu. Ini berarti dan perhatikan. Ini misalnya perselingkuhannya pagi ini contoh nerakaannya biar mudah. Ya Allah, ini ya pengumuman yang kau pasang di surat Al-Furqan tadi. Berarti pagi ini engkau sedang memakai suamiku untuk muji dan dewasakan aku. Dan karena sekarang aku tahu engkau sedang melihatku ngejalanin drama ini, aku akan tunjukkan kepadamu ya Rob, aku iso sabar. Sabar yang dimaksud dalam ayat ini apa? Perhatikan supaya mudah. Sabar itu kan menahan. Buku ini saya tahan supaya apa? Tidak jatuh. Ini maknanya saya sabar, menahan buku demi supaya tidak jatuh. Nah, sabar dalam ayat ini Bunda, jangan sampai komentar Bunda, sikap Bunda, perilaku Bunda ketika menyikapi drama ini membuat jenengan itu jatuh dalam pandangan Allah. Kalau sampai komentar dan perilaku jenengan menyikapi perselingkuhan suami ini membuat jenengan jatuh dalam pandangan Allah, maka jenengan tidak lulus. Renungkan kalem-kalem tabiat hidup ini. Sekarang jawab dengan jujur. Ini anak-anak kita ini atau kita dulu sekolah masih kecil. Ketika ngerjain soal ujian, jawabnya ngawur, tidak sesuai arahan guru. Terus nilai kita jelek, tidak lulus. Apa yang terjadi? Guru kita ngapain? Ayo, kita ngalamin apa nih nilainya jelek? Nah, remedi, ngulang lagi dengan soal yang serupa. Misalnya, Bu Joko punya 10 apel, diparingi tonggone 3, tinggal berapa le? Anak kita salah jawabnya. Besok remedi, soalnya serupa cuma diganti. Bu Amin punya jeruk 11, dikasihkan tonggone 5, karet piro le? Salah lagi, remedi terus. Dan inilah tabiat hidup yang ingin Allah munculkan. Yang nyelesain suami jenengan nanti Bu Allah cuma pengen tahu ketika drama ini dihadirkan, Allah pakai suami jenengan untuk muji dan dewasakan jenengan. Ya apa sikap jenengan? Kalau jenengan nyikapinya di atas jalan hidayah, lulus. Besok soal perselingkuhan tidak muncul lagi. Tapi begitu soalnya perselingkuhan muncul, jenengan salah dalam menyikapi, jawab soal, nilainya jelek, menurut Allah jatuh, besok remedi. Iya mi aku kapok cerita nang sapa-sapa, aku kapok gak akan selingkuhannya. 6 bulan cobaan, ketemu maneh ambek liyane. Kenapa? Remedi. Sikap kita salah dalam nyikapi
episode drama toksik itu. Nah, nyuwun tolong, aku tahu, aku sudah ngerasain banget Bunda bagaimana nangani perselingkuhan di klinik kami. Banyak, seminggu bisa 3 kali. Saya tahu itu sangat sakit, tapi demi tidak remedi. Nek remedi jenengan capek. Engko suami tobat-tobat mungkin WA maneh, tobat-tobat selingkuh maneh, zina maneh. Itu urusan dia, urusan jenengan. Begitu Allah tahu jenengan kerjakannya bener, nggak remedi. Allah tidak pakai suami jenengan lagi di masa depan untuk membawa soal perselingkuhan. Nah, ini poin yang perlu Bunda perhatikan. Yang ketiga, Bunda nyuwun tolong, masih ingat saya menceritain kaidah si apa tadi Pak? Pemilik bayangan. Nah, suami selingkuh itu adalah bayangan. Itu pertanda ini nggak enak didengar, tapi demi kebaikan Bunda dan terangkatnya musibah ini. Suami selingkuh itu bayangan. Adapun jenengan ini pertanda sedang bengkok. Nah, karena itu langkah pertama bukan dandani suami, tapi berdirilah yang jejak. Coba diangan-angan, apakah engkau pernah selama ini bikin Allah cemburu, terlalu membanggakan suami, lelah letih yang harusnya ditujukan mencari keridhaan Allah, kau pakai supaya hanya sekedar recehan film suami, ataukah ada hak kelelakian yang tadi saya contohkan, jualan pentol. Abi, makasih ya Bi, sudah ada dalam kehidupan bersama anak-anak. Gak pernah ngamalin itu, sehingga yang ngamalin itu teman kantornya. Bapak, ya Allah terima kasih, kalau hari ini gak dibantu betulin laptop, aku gak bisa ngerjain ini. Pak, ya Allah, Bapak tuh hebat, Bapak keren. Di kantor ketemu Fulana binti kuntilanak kayak gitu. Di rumah gak ketemu ibu yang mengisi tangki cinta. Nah, ini bagian dari kebengkokan Bunda. Ngadeg jejer, bukan supaya pasangan itu receh. Emang gue pikirin recehan kayak gitu. Tugas kita tuh supaya Allah ridho. Dalam rangka apa? Kita jalankan janji setia kita kepada Allah yang pernah terucap. Nah, itu ya. Jadi ngadeg jejer, anggap ini sebagai buah pahit yang Allah hadirkan di meja akibat kita sendiri di masa lalu yang pernah menanam benihnya. Maka ketika ada drama perselingkuhan, hati Bunda itu ngeden, ya Allah, panen ya. Ini aku sendiri yang menanam benihnya di masa lalu ya Rob. Sekarang panen di meja kehidupanku. Dan karena tidak mungkin ada 7 miliar orang di bumi ini yang bisa makan buah pahit ini, maka bismillah ya Allah. Aku tahu ini pahit, kontol gak kontol, bismillah tak maem dengan hati legowo. Ini pendekatan awal. Sebelum panjenengan dahar buah pahit itu dengan hati legowo Bunda, terus nyerimpeti dalan. Baik sisa umur kita di dunia keserimpet-rimpet, apalagi nanti di akhirat. Maka makanlah buah pahit itu dengan hati yang legowo, dengan penuh kesadaran aku sendiri yang menanamnya di masa lalu. Sekarang waktunya panen. Bismillah ya Allah, aku gak pengen sisa umurku keserimpet-rimpet terus, tak makmi dengan hati yang legowo. Nah, berikutnya yang perlu dilakukan, ibu pandang suami dengan sudut pandang jalan hidayah ini. Dalilnya menyusul, ini langsung prakteknya. Ibu perlu diketahui, ibu keluar dari masjid ini, kalau ketemu orang toksik, orang jahat, selingkuh contohnya, kasar contohnya, itu hanya pertanda kalau dia hidupnya tidak bahagia, terlalu banyak memendam luka batin. Saya ulangi, setiap ketemu orang yang jahat, perilakunya, omongannya, tindakannya, main tangan, itu hanya pertanda hidupnya tidak bahagia, terlalu banyak memendam luka batin, akhirnya mewarnai karakter dan perilakunya jadi toksik, jahat. Maka pandanglah suami bukan dengan gemes, tapi ngeten, ya Allah, kasihan banget suamiku, hidupnya pasti gak bahagia. Hidupnya pasti selama ini terlalu banyak memendam luka batin, sampai akhirnya dia mengikhlaskan dirinya dan bersamai recehan selingkuh seperti itu. Ya Allah, kasihan banget suaminya. Nah, ibu tidak posisi sampah di bawah dalam tekanan, tapi di atas
melihat sosok toksik itu sosok yang harus dikasihani, bukan dibalas gemes. Nanti lihat pendekatan dengan pikirannya jadi tenang. Setiap kali mau mendekati suami itu ada mentalitas dai seperti ini. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan suamiku sebagai sosok yang berharga, yang sekarang hanya sedang khilaf dibersamai recehan dengan berbuat selingkuh. Maka aku ikhlaskan diriku ya Allah untuk Kau pakai melepaskan recehan selingkuhnya itu agar suamiku kembali ke fitrahnya yang berharga. Kalau panjenengan memiliki sudut pandang yang terbimbing di atas jalan hidayah ini, setoksik apapun pasangan anak jenengan gak akan gemes. Perilakunya tetap tenang, terkontrol di atas jalan hidayah. Makanya Rasulullah itu meskipun diparingi kotoran onta, dilempari batu, difitnah begini dan begitu, Rasulullah itu nggak marah, nggak benci. Kenapa? Rasulullah tahu sing waras ngalah, umatnya podo loro. Makanya dia diutus membawa wahyu, menyelamatkan mentalitas dengan keimanan. Nah, makanya Rasulullah paham sing waras ngalah, ibu juga demikian, sing waras ngalah. Salah sendiri dia mengikhlaskan dirinya dibersamai recehan. Tugasku cuma satu, aku jalani sisa umurku layaknya sosok yang berharga. Bagaimana orang yang berharga jalani hidupnya? Dia hanya mengikhlaskan dibersamai kebaikan, dia nggak mau dibersamai recehan, balas toksik, teladu suami. Nah, nanti lihat kalau mentalitasnya sudah seperti ini, pandangan nanti ngomongnya enak. Nabi, sebenarnya aku nggak mau tahu sendiri kalau sampai begini dan begitu, itu urusan sampai yang sama Allah. Tapi sampai lihat anak-anak ini udah pada gede, sampai nggak lihat orang tua sampai lihat seperti ini. Abi itu selama ini di hadapanku adalah sosok yang berharga. Pantasnya sosok seberharga Abi itu dibersamai oleh kebaikan. Buat pantas Abi, sosok seberharga Abi dibersamai raja yang seperti ini. Makasih ya Abi, aku bangga banget kalau Abi bisa kembali menjadi layaknya sosok yang berharga. Nah, ibu akan mendekatinya tanpa gemes, karena ibu ya selingkuh urusan dia. Dia yang bertanggung jawab, urusanku membawa dia dengan penuh kasih sayang kembali. Urusan mau nggak mau, pasrah sama Allah. Allah menetapkan yang terbaik, sehingga ibu boten sakit hati. Tapi perhatikan, ini PR untuk ibu. Nanti dalam doa Bu, saya ajarkan redaksi terapinya seperti ini. Satu, ini namanya reframing, membingkai ulang peristiwa trauma perselingkuhan. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, sampai pagi ini sesungguhnya aku masih sakit banget ya Rob. Kecewa rasanya diperlakukan, diselingkuhi seperti itu. Sambung dengan kalimat ini. Namun setelah pagi ini aku tahu ya Allah, ternyata Engkau mengizinkan drama perselingkuhan ini hadir dalam rumah tanggaku. Ternyata agar Engkau ingin agar aku bertumbuh menjadi sosok yang lebih kuat, lebih sabar, lebih tegar, dan meneladankan kedewasaan untuk anak-anak ya Allah. Setelah aku memahami tujuanmu seperti ini, aku ikhlas melepaskan kebencianku ya Allah. Aku terima buah pahit ini dengan hati yang legowo. Itu reframing. Adapun forgiveness, memaafkan, mirip tapi redaksinya gini. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, pagi ini aku masih sangat sakit perasaanku setelah suamiku ketahuan selingkuh dan zina seperti itu ya Allah. Namun setelah pagi ini aku tahu ternyata suamiku bisa setoksik itu gara-gara hidupnya tidak bahagia. Hidupnya terlalu banyak memendam luka batin, dan mungkin aku sebagai istri belum maksimal dalam memberikan apresiasi kepada kelelakian. Karena itu ya Allah, aku kasihan lihat suamiku. Karena itu aku ikhlas memaafkannya, dan aku ikhlas melepas kebencianku kepadanya. Ingat, ibu memaafkan suami bukan demi suami sama sekali, gak ada urusan. Ibu memaafkan suami itu karena kita yang butuh dimaafkan sama Allah. Karena janjinya
banyak banget sapa wae wonge sing saged memaafkan orang yang melukai dirinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sehingga ketika ibu memaafkan suami, jangan lihat suami itu urusan dia. Ibu memaafkan suami itu butuh ibu. Jadi ngeten, ya Allah, nanti umpama saya kembali kepadamu ada 1-2 dosa yang belum kau ampuni, siksa paling ringan di neraka nanti ya Allah, ketika aku berdiri di atas bara api, lantaran itu otakku berkuduk mendidih ya Allah, itu siksa paling ringan ya Allah. Sedangkan dosaku sedemikian banyak, maka aku ikhlas memaafkan suamiku yang pola tingkah gak karuan itu ya Allah, agar engkau mengampuni aku kelak. Nah, kalau ibu sudut pandangnya seperti itu, ibu bisa memaafkan meskipun berat, tapi lebih mudah demi ibu sendiri. Okay? Nah, itu kalau nanti ibu mangkel jengkel, bukan hanya akhiratnya yang bermasalah, tapi muncul penyakit psikosomatis tadi itu, macamnya banyak. Nanti sama anak gak bisa sabar, gak bisa telaten, gitu gitu. Nah, sampun. Nah, karena saya tidak tahu apakah ibu mencatat semuanya, sebenarnya saya ingin nyampein sampai cara menasihati suami deh. Tapi nanti cobalah sementara itu dulu. Nanti kalau ibu sudah berdiri tegak dari kebengkokan, nanti monggo Inara saya bantu dalam tanda kutip nyowok bojo jenengan. Nek kena disowok, nek gak kena begitu nitok cucu. Loh kok absen mah, bapak kan ya. Oke, buatan itu gambaran kalau ibu menjalankan niat ini, nangani perselingkuhan di atas jalan hidayah, ibu sudah lurus jejak, hatinya sudah berdamai dengan episode ini. Perhatikan, Allah itu mudah banget untuk membalikkan hati suami. Nanti kita ketemu, kita terapi, tidak hanya dinasihati, diterapi. Nanti akan saya tunjukkan hampir semua perselingkuhan yang terpola. Perselingkuhan yang terpola itu kambuhan itu bukan semata-mata dorongan saat itu. Ada inner child yang bermasalah. Ada inner child yang, contoh ngapunten, motherless. Tahu motherless bukan? Seorang laki-laki yang tumbuh kembang kehilangan figur ibu. Ibunya bekerja, ibunya gak pernah punya waktu, gak pernah dulang, gak pernah nyayang. Ada kehampaan dalam jiwanya, sehingga ketika bekerja ada teman kerja yang sedikit memberikan perhatian. Pak, aku mau ke warung, saya titip dibungkus ini nopo. Nah, itu kan lumrah, semua teman kerja lumrah. Tapi perhatian itu ditangkap oleh kehampaan jiwa itu yang rindu ibu, sehingga diterjemahkan, Pak Sofi saya senang gak aku mulai hati bergeser gara-gara ada kehampaan. Nanti kalau nuturi suami selingkuh cuma ngeten itu loh, sama mesti ngaji bolak-balik, mosok ini gak ngerti nek ini dosa, gak waras meskipun jenengan dalili gak waras. Kenapa? Karena dikendalikan oleh inner child yang belum didamaikan. Ini harus dipulihkan, harus diterapi. Nek mboten ngeten terus kambuh selingkuhnya nanti. Nah, ya, karena ini urusan kami, saya juga nggak mungkin cerita di sini jangan boten gitu kecuali bapak khusus terapi perselingkuhan. Dijamin bapak-bapak nggak datang bu. Peti semua ibu doa. Mungkin ini kan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf agak panjang karena sambil bayar utang pertanyaan yang sebelumnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga sepulang dari sini Allah mari tambah taufik, kita dimampukan untuk menata ulang rumah tangga kita di atas jalan hidayah. Diingat-ingat nisafal walido, diingat-ingat tauhidnya, diingat-ingat jangan sampai bikin Allah cemburu. Ayo kita jalani kehidupan kita di atas jalan hidayah, sehingga nanti satu persatu permasalahan rumah tangga kita akan terurai kalau kita manut jalan hidayah. Ya, demikian. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.